Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Horge Utomo MBA, serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan saya Albertus Sudan Krisnanto, mahasiswa senior eksekutif MBA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, angkatan 38, konsentrasi operation. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Mitigasi Resiko Operasional Jalan Tol di PT Jasa Marga Persero Tbk. Saya mulai dari pendahuluan penelitian ini. Pembangunan infrastruktur yang memadai, khususnya jalan tol, terus menjadi prioritas pemerintah untuk membangun konektivitas antar daerah guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya dengan terbangunnya jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan antara Jakarta hingga Surabaya. Hal tersebut merupakan salah satu pencapaian penting bagi PT Jasa Marga yang dimana merupakan salah satu badan usaha jalan tol yang memiliki mayoritas panjang konsesi jalan tol di Indonesia. Selama ini, PT Jasa Marga berdiri seringkali menghadapi permasalahan, baik yang mengganggu proses operasional, dari perencanaan pembangunan hingga pengoperasian. Hal tersebut terlihat dalam proses operasional jalan tol, salah satunya dalam proses pembangunan. Terdapat permasalahan yang belum bebas sehingga membuat progres konstruksi tidak dapat berjalan maksimal. Resiko tersebut menjadi salah satu contoh yang membuat operasional jalan tol menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan manajemen resiko guna mendeskripsikan profil resiko yang dihadapi dalam proses operasional jalan tol di PT Jasa Marga. Sehingga pada penelitian ini dirumuskan permasalahan, yaitu terjadinya resiko-resiko yang menyebabkan permasalahan operasional jalan tol pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian jalan tol yang memiliki dampak pada proses operasional jalan tol, terutama pada PT Jasa Marga, sehingga perlunya mitigasi resiko yang dalam mengurangi dampak yang terjadi. Dan dalam penelitian ini disusun beberapa pertanyaan penelitian, yaitu 1. Bagaimana profil resiko dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian jalan tol? 2. Bagaimana risk appetite atau tingkatan risiko operasional yang dihadapi perusahaan? 3. Bagaimana mitigasi risiko terhadap risiko dengan tingkat risiko yang tinggi pada proses perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian jalan tol? Adapun tujuan penelitian ini adalah salah satunya mendeskripsikan profil resiko yang ada pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian jalan tol di PT Jasa Marga Persero Tbk. 2. Mengklasifikasikan tingkatan risiko operasional jalan tol yang dihadapi di tol PT Jasa Marga Persero Tbk. 3. Menentukan langkah mitigasi risiko yang tingkat risikonya tinggi pada proses perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian jalan tol. Kemudian untuk kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini, tentunya dalam menentukan risiko operasional perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan risiko operasional. Dan menurut Fajarianto 2016, risiko operasional didefinisikan sebagai risiko yang menyebabkan kerugian dikarenakan proses internal yang kurang memadai, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, serta adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional jalan tol. Dalam penelitian ini, saya membagi terkait urgensi dan relevansi mitigasi risiko operasional menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keragaman faktor penentu risiko operasional, kedua urgensi mitigasi risiko operasional, dan yang ketiga relevansi dengan kinerja operasional. Kita memasuki yang pertama, yaitu keragaman faktor penentu risiko operasional, tentunya akan dipengaruhi oleh bisnis jalan tol itu sendiri. Bisnis jalan tol di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 yang mengatur tentang proses penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Diawali dengan persiapan pengusahaan dan pelelangan yang dilakukan oleh Kementerian PU, kemudian mendapatkan pemenang pengusahaan jalan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol yang dilakukan oleh penandatangan kesepakatan perjanjian. Kemudian Badan Usaha Jalan Tol akan melakukan proses pendanaan, perencanaan teknik, pengoperasian, dan diakhiri dengan pengambil alihan konsesi. Tahapan tersebut juga diikuti oleh pengadaan tanah oleh Kementerian PU untuk mendukung proses konstruksi jalan tol. Kemudian urgensi kenapa dilakukan mitigasi risiko operasional sesuai dengan definisi manajemen risiko itu sendiri menurut Pinto tahun 2020 yang menyatakan bahwa manajemen risiko itu adalah seni atau ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta melakukan tindak lanjut atas risiko-risiko yang terjadi demi tujuan dari sebuah kegiatan ataupun proyek dapat terjadi. Tentunya dengan tahapan-tahapan manajemen risiko yang mulai dengan identifikasi risiko hingga melakukan mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalkan potensi kejadian risiko dan dikelola secara efektif. Kemudian relevansi dengan kinerja operasional dalam penelitian yang dilakukan Marimin dan Iqbal tahun 2021 menyimpulkan bahwa perusahaan dapat memaksimalkan mitigasi serta pengembangan alternatif strategi guna meminimalisir risiko dan dapat meningkatkan kinerja rantai pasoknya. Adapun kajian penelitian terdahulu dalam penelitian antara lain ada pada penelitian oleh Muhammad Nasir dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan dengan Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil bahwa manajemen risiko memiliki peran positif pada kinerja perusahaan. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
Pada penelitian ini dilakukan penelitian dengan metode analisis interpretatif kualitatif yang didukung deskriptif kuantitatif. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode in-depth interview, serta observasi untuk mendapatkan data primer, dan untuk data sekunder digunakan data teknis dari perusahaan PT Jasa Marga. Kemudian dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan jawaban narasumber satu dengan yang lainnya. Kemudian dilakukan analisa data untuk mendeskripsikan profil risiko pada setiap tahapan operasional jalan tol. Kemudian dilakukan klasifikasi tingkatan risiko yang terakhir menyusun mitigasi risiko yang akan dilakukan. Dari hasil analisa tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam mengambil data primer, dilakukan wawancara secara in-depth interview dan purposive sampling, yang dimana narasumber yang dipilih telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Dalam penelitian ini terdapat 6 narasumber yang mewakili setiap tahapan operasional jalan tol, yaitu tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian. Lanjut terkait dengan hasil pembahasan pada penelitian ini. Sebelum menentukan profil risiko, dalam laporan manajemen PT Jasa Marga Persero Tbk dinyatakan bahwa pernyataan selera risiko pada PT Jasa Marga dalam bidang operasional meliputi penyelesaian proyek yang tepat waktu serta terpenuhnya SPM jalan tol menjadi standar keberterimaan risiko-risiko. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjabaran risiko-risiko yang berkaitan dengan risiko operasional yang ada. Pada penentuan klasifikasi risiko, dilakukan setelah penentuan profil risiko dengan melakukan penilaian terhadap dampak serta probabilitas risiko tersebut. Nilai pada dampak serta probabilitas didapat dari rata-rata nilai yang telah diberikan oleh narasumber. Setelah mendapatkan nilai pada dampak serta probabilitas, maka selanjutnya nilai tersebut digunakan untuk perhitungan nilai total dari perkalian nilai dampak dan probabilitas. Nilai total kemudian dipetakan dengan menggunakan peta risiko sesuai dengan yang tampak menunjukkan mengenai tingkatan ataupun klasifikasi risiko tersebut. Adapun yang dimaksud dengan nilai probabilitas terjadi adalah menunjukkan kemungkinan seberapa sering risiko tersebut terjadi, dan nilai dampak menunjukkan risiko yang ada memberikan efek atau dampak terhadap biaya yang ditanggung ataupun potensi kehilangan jika kejadian tersebut muncul. Dalam setiap nilai tersebut terdiri dari skala 1 sampai dengan 5, yang semakin besar angka yang ditunjukkan maka menunjukkan bahwa probabilitas dan dampak yang paling tinggi. Kemudian pada tahap perencanaan didapatkan profil dan klasifikasi risiko sebagai berikut. Dalam profil risiko perencanaan terdapat 12 kejadian risiko dan terbagi ke kategori risiko dalam 5 kategori, yaitu kategori risiko desain, risiko kelayakan pada slide ini, serta risiko SDM, risiko perizinan, dan risiko lahan pada slide selanjutnya. Dalam risiko ini didapatkan klasifikasi risiko yang tinggi, yaitu mendapatkan nilai akhir 20, terjadi pada kategori risiko desain dan kejadian risiko penyelesaian desain yang tidak tepat waktu dan diberikan kode A2. Kemudian pada kategori risiko kelayakan pada kode A5 dengan kejadian risiko penggunaan nilai traffic yang overestimate juga mendapatkan nilai akhir yang tinggi. Dua kejadian risiko tersebut berdampak pada waktu operasional serta pengembalian investasi yang tidak dapat tercapai sehingga berdampak terhadap proses bisnis jalan tol. Tentu ini menjadi perhatian khusus. Dalam slide ini merupakan lanjutan profil risiko pada perencanaan yang dimana risiko SDM, perizinan, dan risiko lahan tidak terdapat nilai akhir yang termasuk dalam klasifikasi risiko tinggi. Lanjut, pada risiko pembangunan, didapatkan profil risiko yang terdiri dari risiko SDM, risiko desain dan mutu, risiko pelaksanaan pekerjaan, risiko pelatihan dan bahan, risiko lahan pada slide ini, serta risiko sosial dan cuaca pada slide selanjutnya. Pada profil risiko ini terdapat 9 kejadian risiko dan terbagi dalam 7 kategori risiko. Dalam profil risiko pembangunan didapatkan bahwa risiko lahan dengan kode B6 pada kejadian risiko lahan belum bebas 100% menjadi risiko yang termasuk dalam klasifikasi risiko tinggi. Hal tersebut terlihat dengan nilai kejadian yang sering muncul serta dampak yang ditemukan sangat berdampak terhadap biaya yang diperlukan oleh PT Jasa Marga. Pada slide ini merupakan lanjutan profil risiko pembangunan yang dimana risiko dengan kategori sosial dan cuaca tidak mendapat klasifikasi dengan risiko tinggi. Dalam profil risiko pengoperasian terdapat 3 kategori risiko, yaitu risiko fisik, lalu lintas, dan risiko bisnis, dan 6 kejadian risiko. Dalam profil risiko ini terdapat kejadian risiko terkait dengan realisasi volume lalu lintas yang tidak sesuai dengan perencanaan bisnis jalan tol yang menjadi risiko paling tinggi dengan kode risiko C6. Dikarenakan risiko tersebut cukup sering dan memiliki dampak yang signifikan. Maka dapat disimpulkan profil risiko yang memiliki tingkatan risiko tinggi terdapat 4 kejadian risiko yang terdiri dari 2 risiko pada perencanaan, 1 risiko pada pembangunan, dan 1 risiko pada pengoperasian. Pada 4 kejadian risiko ini dapat dipatahkan dalam risiko menjadi gambar yang sebelah kanan. Kemudian setelah mendapatkan risiko yang memiliki tingkatan tinggi, maka perlu dilakukan mitigasi risiko pada setiap kejadian risiko. Adapun risiko desain menjadi kode A2 menjadi risiko dengan penyelesaian yang desain tidak tepat waktu, maka perlu dilakukan mitigasi risiko dengan 1. Pembuatan checklist dokumen dan lingkup pengecekan, 2. Checklist identifikasi bangunan struktur, 3. Koordinasi dengan pemerintah setempat, 4. Penggunaan list peraturan terbaru dan aktual.
Kemudian risiko kelayakan dengan membuat checklist parameter yang digunakan serta sinkronisasi data pertumbuhan. Pada risiko lahan, membuat daftar prioritas pembebasan lahan dan berkoordinasi secara intens dengan tim pengadaan tanah. Kemudian yang terakhir, pada risiko bisnis perencanaan dan melakukan kajian dengan melakukan kajian ATP dan WTP. Kemudian di sini terlihat bahwa risiko kode A5 dan C6 saling terkait dan merupakan sebab akibat. Selain penjelasan pada poin-poin sebelumnya, penulis memberikan fokus pada strategi mitigasi risiko yang berkaitan dengan risiko lahan dan risiko kelayakan. Adapun strategi mitigasi risiko yang pertama yaitu terkait dengan vertical integration, yang dimana lahan terkait dengan pembebasan lahan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan, sehingga membuat pelaksanaan konstruksi harus berjalan menyesuaikan dengan lahan yang tersedia. Dan kemudian dengan melakukan koordinasi antara Badan Usaha Jalan Tol dan Kementerian PUPR guna menyelesaikan pembebasan lahan, langkah konkret yang diperlukan adalah dengan rekayasa sosial dengan membuat alur komunikasi yang dituangkan dalam panduan-panduan teknis, sehingga dalam panduan teknis dapat membangun hubungan antara stakeholder terkait dengan terutamanya terkait dengan pembebasan lahan. Kemudian yang kedua, pengelolaan perhitungan traffic dengan melakukan beberapa tahapan antara lain membuat checklist, kemudian memasukkan manajemen risiko, ketiga membuat skema-skema berdasarkan asumsi, yang terakhir memberikan pelatihan, memberikan perhitungan peramalan traffic bagi karyawan yang bertugas. Hal ini diperlukan karena perhitungan traffic digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan tol. Kemudian dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam simpulan ini menyatakan bahwa profil risiko pada tahap perencanaan terdapat 12 kejadian risiko. Kemudian di tahapan pembangunan terdapat 9 kejadian risiko dan tahap pengoperasian terdapat 6 kejadian risiko. Dari klasifikasi risiko didapatkan bahwa pada tahap perencanaan risiko yang paling tinggi adalah pada kategori risiko desain serta risiko kelayakan. Kemudian tahap pembangunan, kategori risiko lahan diklasifikasikan dengan risiko yang tinggi, dan pada tahap pengoperasian kategori risiko bisnis menjadi risiko yang paling tinggi. Mitigasi risiko pada risiko lahan serta kelayakan perlu adanya perhatian khusus dari PT Jasa Marga. Risiko lahan ini terjadi pada tataran operasional yang langsung berhadapan dengan objek terdampak, di mana berkaitan dengan warga, dinas-dinas terkait, ataupun kementerian terkait. Tentu perlu adanya rekayasa sosial guna mengantisipasi hal tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan dengan membuat panduan-panduan teknis serta menjalin hubungan dengan stakeholder terkait. Terhadap risiko kelayakan merupakan risiko teknikal yang perlu dilakukan evaluasi dari PT Jasa Marga sendiri. Dalam hal ini memberikan modal pengetahuan yang cukup sehingga karyawan yang bertanggung jawab dalam perencanaan perhitungan trafik dapat melakukan pengendalian dan monitoring. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan langkah-langkah konkret untuk membuat panduan-panduan teknis dalam membangun hubungan stakeholder terkait, terutama pembebasan lahan, dampak yang terjadi, dan kejadian risiko akan berkurang. Hal tersebut bertujuan untuk membangun alur komunikasi yang rutin terhadap stakeholder terkait. Perlunya membangun kesadaran berkaitan risiko operasional di kalangan pemangku kepentingan adalah sangat penting. Dengan adanya tindakan tersebut, membangun sebuah ekosistem yang saling mendukung antara pemangku kepentingan. Adapun batasan dalam penelitian ini antara lain, penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan identifikasi risiko. Hal tersebut dikarenakan fokus penulis menggunakan wawancara dengan narasumber dari internal PT Jasa Marga dan tidak melibatkan stakeholder dikarenakan keterbatasan waktu penelitian. Selain itu, sudut pandang narasumber yang telah bekerja pada internal perusahaan dapat memberikan pengaruh hasil penelitian, sehingga ketika dilakukan wawancara dengan narasumber yang berbeda dapat menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Saran dalam penelitian ini, yang pertama, diperlukan adanya penentuan profil risiko secara komprehensif di setiap tahapan operasional, yaitu pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian. Kedua, PT Jasa Marga perlu melakukan penanganan khusus terhadap risiko-risiko operasional yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam setiap tahapan, dikarenakan risiko tersebut sering terjadi dan memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan, terutama terkait dengan risiko lahan, serta risiko bisnis yang merupakan risiko dengan tingkat risiko yang tinggi dalam penelitian ini. Dan ketiga, dalam melakukan mitigasi risiko, PT Jasa Marga perlu mempertimbangkan strategi vertical integration dalam hal ini terkait risiko lahan. Adanya alur komunikasi rutin dengan membuat panduan-panduan teknis, mengatur mengenai pedoman komunikasi terhadap stakeholder terkait, terutamanya pembebasan lahan. Selain itu, Jasa Marga perlu melakukan pemberian pelatihan secara berkala terhadap personil yang berkaitan dengan perhitungan traffic. Demikian presentasi tesis kami. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata.